Relasi dan fungsi. Jadi relasi adalah suatu aturan yang menghubungkan himpunan yang satu dengan himpunan yang lain. Penyajian himpunan itu ada 3 cara, yaitu ada yang namanya diagram panah, ada yang namanya himpunan pasangan berurutan, ada juga yang namanya diagram kartesius. Untuk contoh, misalkan hasil pengambilan data mengenai pelajaran yang disukai oleh 5 siswa kelas 8 diperoleh seperti pada tabel berikut. Sajikan data tersebut dalam bentuk A. Diagram panah, B. Himpunan pasangan berurutan, C. Diagram kartesius. Jadi datanya seperti ini. Jadi di sini ada nama siswa. Ini data nama siswa Abdul, pelajaran yang disukai matematika IPA. Terus si Budi IPS kesenian, Chandra olahraga dan keterampilan, Dini kesenian bahasa Inggris, Elok itu matematika, IPA dan keterampilan. Jadi daftarkan dulu anggota-anggotanya. Ada yang namanya anggota A. Anggota A ini termasuk anggota domain. Jadi anggota A itu kita kelompokkan dengan nama siswa. Nama siswa atau A itu sama dengan himpunan. Nama-nama siswa berarti ada si Abdul, ada si Budi, ada si Chandra, ada si Dini, ada si Elok. Kemudian anggota B itu adalah daerah kawan. Daerah kawannya kita golongkan ke anggota B. Jadi nama pelajarannya ada matematika, yang ini matematika, ada IPA, ada IPS, ada bahasa Inggris, ada kesenian, ada keterampilan, ada olahraga. Kemudian relasi A ke B dinyatakan dengan pelajaran kesukaan. Pelajaran kesukaan ya. Jadi anggota A pelajaran kesukaannya di anggota B. Berarti yang pertama itu ada yang namanya diagram panah, karena yang A yang diminta adalah diagram panahnya. Ya, bentuknya seperti ini. Ya, si Abdul suka matematika sama IPA, si Budi suka IPA, IPS sama kesenian, si Budi lampunya warna biru ya. Kemudian si Chandra itu sukanya keterampilan sama olahraga, si Elok sukanya matematika, suka IPA sama suka keterampilan. Jadi ini namanya diagram panah. Diagram panah anggota A, ini yang lingkaran pink ini adalah anggota A. Anggota A ini bisa disebut dengan domain. Domain itu adalah daerah asal. Kemudian direlasikan dengan hubungan pelajaran yang disukai. Pelajaran A, pelajaran yang disukai dari B. B ini, lingkaran biru ini merupakan daerah kodomain. Daerah kodomain itu adalah daerah kawan. Kemudian ini dipanahkan ya. Jadi Abdul pelajaran yang disukai adalah matematika. Abdul pelajaran yang disukai adalah si Budi pelajaran yang disukai adalah IPA. Budi pelajaran yang disukai adalah IPS. Budi pelajaran yang disukai adalah kesenian dan seterusnya. Ini namanya diagram panah. Jadi artinya anggota A dipanah dengan anggota B. Kemudian yang berikutnya ada yang namanya diagram kartesius. Diagram kartesius bentuknya seperti ini. Ya, sama. Jadi ada X, ada Y-nya. Diagram kartesius semua sudah tahu ya. Diagram kartesius untuk daerah X itu adalah daerah A. A itu adalah domain. Jadi domainnya Abdul, Budi, Chandra, Dini, dan Elok. Kemudian si B atau daerah Y, yaitu dipakai di kodomain atau daerah kawannya. Daerah kawannya ada matematika, IPA, IPS, bahasa Inggris, kesenian, keterampilan, dan olahraga. Jadi sama, si Abdul suka matematika, si Abdul suka si Budi, caranya baca ya. Si Budi suka IPS, si Budi suka IPA. Si Budi juga suka kesenian. Si Chandra suka keterampilan, si Chandra juga suka olahraga, dan seterusnya. Ini cara membaca ya. Berikutnya ada yang namanya himpunan pasangan berurutan. Himpunan pasangan berurutan. Nah, kayak gini dia. Tadi si Abdul suka matematika. Berarti anggotanya adalah ini kurung korawal, kurung, Abdul, matematika, kurung tutup. Kemudian Abdul IPA, kurung tutup. Budi, si Budi IPA, si Budi IPS, si Budi kesenian, si Chandra keterampilan, Chandra olahraga, Dini bahasa Inggris, Dini kesenian, Elok matematika, Elok IPA, Elok keterampilan.
Kemudian kita lanjut sama fungsi atau pemetaan. Jadi apa sih fungsi itu? Fungsi adalah atau pemetaan adalah hubungan atau relasi yang memasangkan setiap anggota suatu himpunan dengan tepat satu anggota himpunan yang lain. Jadi anggota A itu dipasangkan dengan anggota B atau anggota domain, dipasangkan tepat satu anggota di anggota kodomain dan harus satu, tidak boleh lebih. Ya, menurut definisi di atas, sebuah relasi dari himpunan A ke B dikatakan fungsi jika memenuhi syarat. Jadi setiap anggota A mempunyai pasangan. Artinya anggota A semuanya harus punya pasangan. Tidak boleh jomblo. Kemudian setiap anggota A hanya dipasangkan dengan satu anggota himpunan B. Artinya si A itu hanya boleh punya pasangan satu. Tidak boleh selingkuh. Istilahnya harus tidak boleh jomblo, tidak boleh selingkuh. Beberapa contoh fungsi. Jadi ini kita pakai diagram panah ya. Jadi contoh fungsinya yang ini dilihat. Anggota A ini semuanya punya pasangan. Ya, jadi A pasangannya 1, B pasangannya 1, C pasangannya 3. Ini anggota A itu semua punya pasangan dan semua hanya punya satu pasangan. Jadi dia itu termasuk fungsi. Walaupun anggota B itu mempunyai 2 pasangan, tidak masalah. Yang penting anggota A, daerah asal itu harus punya pasangan dan tidak boleh lebih dari 1. Yang ini bukan fungsi. Kenapa? Karena ini lihat anggota A-nya ini mempunyai 2 pasangan. Artinya anggota A ini ada yang selingkuh, ya, yaitu si A. Si A ini punya 2 pasangan. Kemudian yang ini kenapa bukan fungsi? Karena ada si B. Si B ini tidak punya pasangan. Syarat fungsi harus punya pasangan dan tidak boleh lebih dari 1. Kemudian contoh lain misalkan yang ini. Nah, yang ini semua fungsi ya, karena semua punya pasangan. Anggota A semua punya pasangan dan tidak ada yang punya lebih dari 1 pasangan. Kemudian yang ini juga fungsi sama. Anggota A punya pasangan dan tidak ada yang lebih dari 1. Yang ini kenapa bukan fungsi? Yang ini bukan fungsi karena ada anggota A yang mempunyai pasangan 2, yaitu si A, dan ada juga anggota A yang tidak punya pasangan, yaitu si C. Si C ini tidak punya pasangan, artinya jomblo. Berarti relasi ini bukan fungsi. Yang ini kenapa bukan fungsi? Ya sama, karena si B, anggota A ya, yaitu si B itu punya 2 pasangan dan si C itu tidak punya pasangan. Ingat syarat fungsi, harus punya pasangan dan tidak boleh lebih dari 1. Walaupun anggota kodomain itu daerah kawannya ya, punya lebih dari 1 pasangan. Yang penting si A, anggota domainnya harus punya pasangan dan tidak boleh lebih dari 1. Ya. Oke, kita lagi sama contoh soal ya. Jadi contoh soalnya seperti ini. Misalkan A adalah himpunan 2, 3, 4, 5 dan B itu himpunan 2, 3, 4, 5, 7. Relasi yang didefinisikan adalah faktor dari tentukan yang A domainnya, B kodomainnya, C nya, dan D sajikan data tersebut dalam diagram panah dan himpunan pasangan berurutan. Kemudian yang E itu adalah apakah relasi A dan B itu merupakan A ke B itu merupakan fungsi. Oke, langsung saja untuk yang A. Yang A ya. Jadi kita jawab ya. Untuk yang A, itu yang ditanya adalah domain. Domain itu adalah daerah asal. Daerah asalnya itu adalah si A. Jadi A adalah terdiri dari anggota 2, 3, 4 dan 5. Kemudian yang B itu adalah yang ditanya adalah kodomain. Kodomainnya itu adalah si B. Anggota B terdiri dari 2, 3, 4, 5 dan 7. Kemudian yang C ditanya adalah range. Aku mau nanya, range itu sama enggak dengan kodomain? Beda dia ya. Kalau range itu adalah daerah yang terkena panah aja. Berarti sebelum kita ke range, kita sajikan aja dulu dalam bentuk diagram panah. Diagram panahnya ya. Jadi diagram
diagram panahnya itu di diagram panah. Diagram panah itu terdiri dari anggota A. Anggota A terdiri dari angka 2, 3, 4, 5. Kemudian yang B itu terdiri dari anggota 2, 3, 4, 5, dan 7. Ya, diagram panahnya. Ingat di sini titik. Kemudian yang diminta adalah faktor dari A, faktor dari artinya A faktor dari, berarti kalau kita lihat 2 itu faktor dari 2. Jadi 2 kita panahkan dengan 2 ya, 2 faktor dari 2. Kemudian 2 faktor dari 3 tidak, 2 faktor dari 4 iya, jadi kita panahkan juga ke 4 ya, 2 dengan 4. Kemudian untuk 3 itu faktor dari 3 ya, 3 itu merupakan faktor dari 3 faktor dari 5 enggak? Tidak. Ada lagi ya. Kemudian 4 faktor dari 4 faktor dari 4. Kemudian 5 faktor dari 5. Kemudian kalau yang berarti untuk yang C dijawab ya. Yang C itu adalah Prange. Prange itu adalah daerah kawan yang terkena panah. Daerah kawan yang terkena panah itu adalah angka 2, angka 3, angka 4, angka 5. Berarti 7-nya tidak masuk dia. Berarti rangkaiannya 2, 3, 4, 5, dan 5 ya. Ini rangkaiannya. Kemudian yang D ditanya adalah diagram panah. Ini diagram panah udah ketemu. Kemudian himpunan pasangan berurutan. Kita cek himpunan pasangan berurutan. Kita cek di gambar. Himpunan pasangan berurutannya berarti ya sama. Buat kurung korawal, kurung si 2 pasangannya dengan 2, berarti 2,2. Kemudian si 2 juga dengan 4, berarti 2,4. Kemudian si 3 dengan 3, berarti pasangannya 3,3. Kemudian si 4 dengan 4, 4,4. Kemudian 5 dengan 5, ya 5 dengan 5. Oke, berarti segitu aja. Ini merupakan himpunan pasangan berurutan. Kemudian yang ditanya lagi, apakah relasi A ke B itu termasuk fungsi atau bukan? Menurut kalian fungsi atau bukan? Ya, ini merupakan bukan fungsi. Jadi yang E ya, aku buat di sini. Yang E ini bukan fungsi. Bukan fungsi. Kenapa? Karena ada anggota A, yaitu si 2, itu mempunyai pasangan lebih dari 2. Jadi kejawab semuanya ya. Karena si A, anggota A itu yaitu 2 mempunyai pasangan lebih dari 1. Oke, kita mulai sama contoh soal yang lainnya. Suatu fungsi f dirumuskan dengan fx sama dengan 3x kurang 2 dengan daerah asal itu adalah a sama dengan 2 -1 Yang ditanya tentukanlah daerah hasil atau range dari fungsi fx sama dengan 3x min 2. Jadi cara dijawab, ayo cekidot. Jadi kita jawab ya. Jawab. Oke. Jadi untuk rumus fx itu rumusnya 3x kurang 2. Untuk daerah domainnya, ini domainnya, kita ganti, artinya x-nya kita ganti dengan min 2, dapat hasil berapa, ganti dengan min 1, dapat hasil berapa. Berarti yang pertama x-nya kita ganti dengan min 2, berarti akan menjadi yang ini 3 ya, 3 x-nya ganti dengan min 2 dikurang 2.
Jadi 3 kali min 2 itu min 6 dikurang 2. Min 6 kurang 2 berapa? Ya, min 8. Jadi kalau yang diminta himpunan berurutannya itu adalah min 2, min 8. Yang berikutnya X kita ganti dengan min 1. Min 1 berarti akan menjadi 3 kali X-nya ganti dengan min 1 ya. 3 kali min 1 dikurang 2 akan menjadi 3 kali min 1 itu min 3 kurang 2 itu hasilnya min 5. Maka himpunannya X-nya min 1, Y-nya min 5. Kemudian Fx yang berikutnya ganti dengan 0 akan menjadi 3 kali 0 kurang 2. Berarti 3 kali 0, 0 kurang 2 akan menjadi min 2. Maka himpunan berurutannya X-nya 0, Y-nya min 5. Selanjutnya F1. F1 itu 3 kali X ganti dengan 1 kurang 2. 3 kali 1, 3 kurang 2 akan menjadi 1. Jadi 1, kemudian yang berikutnya F ganti dengan 2. Maka akan menjadi 3 kali X-nya ganti dengan 2 kurang 2. Berarti 3 kali 2 itu 6. 6 kurang 2 itu hasilnya akan menjadi 2,4. Ya, berarti rangennya itu dari hasilnya aja. Berarti yang ini min 8, kemudian yang ini min 5, berarti min 5 habis min 5 itu ada min 2, kemudian yang berikutnya 1, yang berikutnya ya, oke, ini ya, contoh soal. Fungsi F ditentukan oleh Fx sama dengan Ax tambah B. Jika F4 itu sama dengan 10, artinya kalau X-nya kita ganti dengan 4, jawabannya 10. Kemudian jika F-2 itu sama dengan min 8, artinya kalau X-nya kita ganti dengan min 2, itu jawabannya min 8. Tentukanlah yang A, nilai A dan B. Kemudian yang B itu persamaan fungsi tersebut. Oke, kita langsung saja cara jawab. Jadi kita jawab langsung ya. Berarti jawab. Oke, jawab. Jadi fungsi Fx itu kan rumusnya sama dengan Ax tambah B. Dimana F4 itu sama dengan ini ya. F4 sama dengan 10 dan F2 sama dengan min 8. Seperti yang tadi Ibu bilang, kalau X-nya kita ganti dengan 4, jawabannya 10. Berarti dari persamaan ini kita ganti F4 itu akan sama dengan yang ini A, tetap A. Untuk X kita ganti dengan 4. X kali 4 ditambah B itu akan sama dengan ini jawabannya, yaitu 10. Kemudian dibacakan aja ya. Kemudian A kali 4 itu kan artinya 4A ya. Tulis ini aja ya. Berarti akan menjadi A atau 4A, 4 kali A kan 4A ya, ditambah B itu sama dengan 10. Kemudian yang berikutnya F, X-nya kita ganti dengan min 2. Jadi F min 2 itu akan menjadi A, tetap A, kali min 2 ini ditambah B itu akan sama dengan min 8. Ini artinya yang ini A kali min 2 berarti min 2A. Min 2A. Kemudian ditambah B, ini B ya, ditambah B itu akan sama dengan min 8. Selanjutnya gimana? Selanjutnya kita kurang ini.
kita kurang. Berarti yang ini dikurang, kurang. Ini artinya 4A dikurang min 2A itu akan menjadi, ini dari sini ya, 4 dikurang min 2 itu akan menjadi 6, karena ini min ketemu min kan jadi plus ya, berarti ini jawabannya 6 ya, 6A. Kemudian B kurang B itu habis, tinggal aja kosong. Sama dengan ini juga sama, 10 dikurangi min 8 berapa? Min ketemu min jadi plus ya, jadi ini hasilnya 8 ya. Jadi yang ini 10 dikurangi min 8, 10 kurang min, kurang ketemu min jadi plus, jadi 10 tambah 8 berarti A akan menjadi 18. 6-nya pindah ke sini, jadi di bawah dia ya, jadi kembali. Jadi nilai A itu sama dengan 18 bagi 6 itu hasilnya 3. Jadi 3 ya. Kemudian untuk yang B, ini kan baru A ya. Ketemu nilai A, sekarang nyari nilai B. Nilai B bisa kita pakai persamaan pertama, bisa juga kita pakai persamaan kedua. Mau yang pertama apa yang kedua? Oke, kita pakai yang pertama aja ya, yang ini aja. Nah, yang ini kita pakai, berarti ini akan menjadi di sini buat 4A ditambah B sama dengan 10. Ganti A-nya dengan yang ini 3. Berarti 4 dikali 3 ditambah B sama dengan 10. Jadi 4 kali 3 itu 12 ditambah B sama dengan 10. Berarti 12 ini sekarang kita pindah ke belakang sama dengan. Jadi ini positif 12 pindah ke belakang sama dengan jadi negatif 12. Jadi B dengan 10 dikurang 12 ya. Jadi B sama dengan 10 kurang 12 berapa? Ya, min 2. Jadi B-nya min 2. Ketemu B-nya min 2, A-nya 3. Untuk yang A sudah kejawab. Ini yang A ya. Kemudian yang B gimana? Yang B kita jawab sekarang. Persamaan fungsi tersebut. Jadi persamaan fungsinya sama dengan rumusnya yang pertama kan Fx itu sama dengan AX tambah B. Iya kan? Berarti A-nya kita ganti dengan 3, B-nya kita ganti dengan min 2. Berarti Fx itu akan sama dengan 3x tambah B-nya min 2 plus ketemu min jadi min, jadi Fx itu sama dengan 3x kurang 2. Rumus persamaan fungsi.